Oh iya. Ini Haji Marco. Iya, tahu. Udah pernah ketemu? Di YouTube. Oh, maaf. Nongkrong sama Haji Marco di YouTube ya? Iya, tiap malam. Sambil baca Al-Quran, sambil lihat Pak Haji, lihat Pak Setiap Haji hari nih Marco. Pak Haji. Hah? Setiap hari nih. Berapa hari? Udah Iya. jalanin 16 bulan Pak Haji. Alhamdulillah, sudah ada yang terkabul. Jadi nih ibu, Surti nih. bapak, Tarsono. oke. Satu rumah, beda rumah? Satu rumah. Satu rumah. Udah berapa tahun pernikahan? Ya, golongan 30, 35-an ya Pak? 30 ya. 30 tahun. Dapat anak berapa? Anak dua, meninggal satu. Anak? Dua. Meninggal satu, tinggal satu. Iya, tinggal satu. Sekarang yang anaknya kegiatannya apa? Yang satu nih. Nganggur Pak Haji. Laki perempuan? Laki, Umur? golongan 23, kalau misalnya 22, 23. Kenapa ibu nggak pakai ilmunya RDAY yang dipraktekkan sama Haji Marco? Disuwuk. Oh, enggak pernah saya suruh ke dia tidur tuh Pak Haji ngambek. Oh, cebok alat kelamin ibu. Iya, Air cebokannya buat bikin bubur kacang hijau. Iya. Buat masak nasi, coba Tapi ajarin. ya buat Mic-nya. masak nasi ya benar. Coba ajarin. Ajarin pakai ilmu RDAY, anaknya alhamdulillah yang tadinya malas main HP Iya, sekarang iya, jadi. bener, main HP Coba terus. cerita. Nih dengerin nih Haji Marco. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, ketika saya punya problem dengan anak saya yang 3 itu, Ibu cuma 1 ya, saya mah 3. Iya. 1 yang perempuan, 2 laki-laki, ketiga laki-laki. Jadi itu setiap hari mainnya ini terus Bu, Iya game benar Pak terus. Haji. Terus kadang-kadang saya nggak tahu nama, dia manggil-manggil nama sahabatnya terus, oh si ini gitu. Saya bilang, ini udah jam 11, jam 12, belum pada tidur. Tidur. Kadang-kadang dimatiin lampu, tapi kalian bisa lihat apa cahaya dari handphone itu. Kita ini marah-marah. Pas sholat subuh, kesiangan. Kadang-kadang kita udah teriak-teriak, sholat gitu. Terus kadang-kadang digelar aja tuh apa sejadah sama sarung. Tapi saya tahu itu udah bohong, lihat kamar mandi masih kering, nggak ada apa air gitu kan. Terus kan kata Pak Haji, jangan marah-marahin itu kan makhluknya Allah, nggak boleh malah dosa gitu. Biar nunggu Allah aja apa yang bangunin hatinya, yang manggil hatinya. Tapi kita juga nggak kehilangan akal juga, kita kan punya Pak Haji Dwi, punya mentor, punya guru spiritual di sini. Ya udah kita bilang, Mama kita nggak bisa setiap hari itu selalu ribut untuk sholat, bebenahin tempat tidur, habis makan kadang-kadang berantakan, cuci piring pasti tidak mamanya. Jadi kita istri saya itu masak air cebokan. Bikin air cebokan itu bukan kita habis pipis atau BAB kita cebok ya, bukan. Tapi sebelum pas bangun tidur, sebelum pipis itu dicuci pakai pakai selang atau pakai gayung atau apa, terus ditampung pakai ember atau pakai baskom plastik kayak gitu. Baru itu buat buat masak nasi, buat bikin bubur kacang hijau. Itu susu, bikin air panas buat susu buat anak sarapan. Hari pertama kita perhatiin kok nggak ada perubahan. Hari kedua kita ya terserah Allah aja deh, mungkin kita udah ngelakuin ya. Hari ketiga anak yang pertama saya itu yang perempuan, biasanya tuh kalau suruh nyuci nyetrika itu susah banget, sebentar ganti pas bagian nyuci susah. Pagi-pagi itu bunyi mesin grung, saya bilang, Mama itu kemarin ada suara apa ya? Terus saya intip ke papanya, mau takut gitu. Pas lihat ternyata anak yang pertama saya lagi nyuci itu seabrek-abrek cuciin dia semua dia. Dia bilang, Teteh lagi ngapain? Lagi bantuin mama papa.
nyuci pakaian. Terus agak pas ke kamar mandi sebelah, ternyata anak saya lagi mandi, mau sholat subuh. Iya. Terus anak saya yang yang ketiga, dia lagi apa coba? Di luar masih gelap, Bu. Terang lampu ke taman sama nyalain dia. Dia nyapu halaman. Alhamdulillah sampai sekarang, Bu. Setrikaan juga disetrikain sama anak saya. Kadang-kadang kalau rame lagi banyak, berdua mereka masak. Biasa habis makan tuh saya bilang nih, ini umur kamu berapa? 16 tahun, Pak. Jadi 16 tahun kalau habis makan itu nggak suka diberesin kursinya, itu nggak, maksudnya diberesin lagi atau apa, atau cuci piring. Saya bilang tuh, saya biasa ribut ya untuk itu. Tapi sekarang alhamdulillah masak air mereka lakuin. Itu memang ilmunya tuh kayaknya nggak masuk akal ya. Apa sih cucian cebokan itu atau rendam air celana dalam itu manfaatnya ternyata kita lihat sepertinya mustahil, tapi itu terbukti. Sampai sekarang anak-anak saya kalau saya mau kesini udah siap-siap, dia udah mandi mau nganterin papa ke kandang ke sini. Maghrib atau enggak jam 9 udah datang ke sini jemput papa ke sini. Kadang-kadang kan kalau nyuruh anak-anak itu kan, aduh kita harus ngegas dulu, anak kegas kita ngegas. Itu yang kata Pak Haji bikin hajat nggak terkabul karena komen terus emosian dari ring 1 dan ring 2. Nah, keluarga kita dulu aja yang yang diberesin, terutama nggak ada namanya ngegas-ngegas teriak-teriak kayak gitu dan malu sama tetangga. Sejak kita pakai cawik-cawik itu atau air celana dalam itu, alhamdulillah tetangga bilang, Pak Haji anaknya rajin ya gitu. Apalagi rumah saya kan pinggir jalan, lihat anak kecil nyapu itu orang perlu ketawa, ih lucu banget tuh anak udah nyapu gitu. Jadi memang ilmunya sepertinya tidak masuk akal itulah, tapi kenyataannya oke banget pasti ya. Iya, semangat buat ibu juga. Alhamdulillah pasti. Bisa gak dipraktekin? Alhamdulillah Pak Haji. Iya, tanpa sepengetahuan anak. Iya Pak Haji. Terserah mau dibikin apa. Iya. Bakwan. Tapi biasanya Pak Haji dikasih buat masak beras, masak nasi. Masak nasi, boleh. Kalau beras. Ingat kasih air beras, itu Pak Haji. Iya. Beras. Terus bikin bakwan. Sayur. Ya, bikin risol. Bala-bala. Bala. Bikin apa lagi? Bebas. Ya, Pak Haji. Pokoknya yang penting kemakan ya Pak. Iya, kemakan masuk ke mulutnya dia. Lakuin terus. Iya. Daripada kita berantem sama anak, Pak Haji, ya Allah. Anak kita lahirin, anak kita gedein. Masa kita harus berantem? Ribut di rumah berisik. Sementara anak kita maunya dia, kita maunya kita. Nah, jangan. Pakai ilmu kearifan lokal. Iya Pak Haji. Bisa? Pasti. Nah, terus ibu sehari-harinya apa? Jualan peyek Pak Haji. Jualan peyek. Peyek kacang. Ikan asin. Ikan asin. Ikan ebi. Ditoples apa diplastikin? Diplastikin. Oh, jualnya kemana? Di warung-warung. Di warung-warung. Nah, ibu meraktekin ilmu RDAY gak? Dagangnya. Pak Haji kan disuruh Pak Haji kan CD 9 hari ya, nggak dicuci, pakai terus ya. Terus ya terakhirnya udah 9 hari, 10 harinya saya cuci, airnya saya simpen buat ngadodit. Alhamdulillah Pak Haji. Wow, luar biasa. Seharinya 150, dapat dulu mah 150 kantong. 1.000. Iya, tiap dulunya malah lagi belum ilmunya Pak Haji mah 80, 70, 50. Double. Iya double Pak Haji, alhamdulillah. Biasanya 80. Iya. Ini bisa 150. Iya, hampir 200. Hampir 200. Tapi itu air CD yang 9 hari saya nggak cuci-cuci tuh Pak Haji, air itu. Wow, luar biasa. Terus pakai tangan ini, Nah, ibu maksain sekarang ke RDI apa hajatnya nih? Hari ini ibu maksain ke RDI apa hajatnya? Ya mau tajir Bisa. Alhamdulillah. Coba ibu baca 18 sifat. Ada gak di ibu tuh 18 sifat? Itu tuh, ibu bisa baca gak? Iya, baik bisa. Coba dari 18 sifat yang masih nempel di ibu yang mana? Jengkelan.
Haji, mancing jengkel, terus ya kepancing jengkel, cemburu. Bapaknya kan Apa yang dicemburuin dari suami bapaknya Bu? kan supir, Hah? Sinar Jaya. Apa? Bapaknya supir Sinar Jaya, sering cemburu. Cemburu, ya Allah. Bu, kalaupun suami ibu mau lirik-lirik, Iya. mau lirik kemana orang depannya kaca. Kalaupun mau ke belakang, nengoknya ke belakang. Ya nggak tahu ada syarat cemburu sih Pak Haji. Apa? Cemburu aja. Dari dulu? Iya. Oh. Terus dendam Pak Haji. Dendam ke siapa? Ya nggak tahu ya, kayaknya tuh ada jengkelan di hati tuh Pak Haji. Iya. Ibu, maaf. Bu, kalau saya boleh tahu, Iya. apa yang dicemburuin dari suami Bu? Kalau saya boleh tahu Bu, apa yang dicemburuin dari suami? Ya apa ya Pak Haji Marco? Kan ibu kepikiran terus supir suka mampir. Iya. Setiap Ya lihat bener susu. Pak Haji, bener Pak Haji, bener. Setiap lihat susu, 100 Pak Haji. supir setiap lihat susu, Ada mampir. kan ibu udah punya susu. Apa? Isuzu Panther. Isuzu Panther. Singkatan dari apa? Isuzu Panther. Isap susu pantat gemeter. Pakai mic. Isuzu Panther. Isuzu Panther artinya isap susu pantat gemeter. Supir. Kalau ada susu ya Mampir. mampir. Iya Pak Haji, bener Pak Haji, bener. Itu yang bikin ibu cemburu ya? Iya, Pak Tapi Haji. bapaknya ganteng sih, nggak apa-apa. Ya udah ganteng lah Pak Haji. Tandanya sayang ya Bu. Iya Pak Haji, sampai berantakan rumah tangga Pak Haji. Iya, Ibu. Jadi pulangnya berapa hari sekali kalau bawa mobil Sinar Jaya? Mik. Hah? 2 hari sekali 2 hari sekali pulang? pulang. Poolnya di mana? Kalau sinasinya banyak sih. Anggap mik Bapak. Kalau di Indramayu di Sukamurang di tol. Oh jadi gantian? Ya aku orang Indramayu situ. Oh aplusan? Iya, Aplusan. Oh iya. Luar biasa. Bu, berarti ada sifatnya lebih dari 5 tuh tadi kan? 5 6, Pak Haji. 7. Jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, cemburu, dendam. Nggak boleh. Iya ya Pak Haji. Coba Pak, Ibu kan tadi udah nyebutin sifat yang ada di Ibu. Kalau Bapak ada sifat apa Pak yang ada di Bapak tuh dari 18? Coba lihat kertasnya Pak. Dari 18 ada berapa sifat yang nempel di Bapak? Satu sampai 18 Pak. Orangnya pendendam Pak Haji. Bapak, Iya. contohnya kayak gimana Pak dendam tuh Pak? Ya kalau ada masalah tuh unak-unak terus Pak Haji. Contohnya ada gak contohnya Pak? Contohnya? Biasanya kalau ada orang ngomong Mana gak mic-nya? Ada mic-nya. enak- Kalau ada temen ngomong gak enak tuh Pak Haji. Sudah. Samperin. Iya, terus sampai panjang itu Pak Haji. Oh. Jadi nggak hilang-hilang itu Pak. Dari muda tuh Pak? Iya. Dulu waktu Bapak dapetin istri tercinta, ada perebutan nggak? Ada pertumpah darahan nggak? Oh nggak ada. Nggak ada Pak. Bener nggak ada pertumpahan darah waktu memperebutkan ibu? Nggak ada Pak. Mungkin ibu ada yang Minang juga, Bapak enggak? Langsung bawa ke kampung saya sih, langsung bawa ke rumah. Oh langsung diculik aja? Diculik langsung. Oh iya. Pak Haji sepertinya sih ada petupan darinya pas malam pertama kan. Pakai mic. Iya Pak Haji sepertinya ibu ini ada pertumpahan darahnya ketika malam pertama. Romantis ya. Bisa aja Pak Haji. Iya. Nah, ada berapa sifat Pak selain dendam Pak? Selain dendam ada berapa sifat Pak? Jengkel Pak. Pak Haji. Cuma dendam sama jengkel aja udah. Lainnya sih nggak ada. Tiap malam nonton YouTube Pak Haji Marco. Makasih. Ini 16 bulan nih Pak. 16 bulan ngerjain. Benar-benar 16 bulan ya. Yang bangunin kita sih jam 12 bangun. Setiap hari. Di bel. Haji ini setiap hari.
Alhamdulillah Pak Haji, utang yang kecil-kecil udah nggak ada yang nagih. Amin. Tapi seharusnya dia tuh nggak pernah ngeluh. Dia ngerjain itu nggak pernah ngeluh. Salut saya. Istri nggak pernah ngeluh? Nggak pernah. Nggak pernah ngeluh? Dia 16 bulan Pak Haji. Ngerjain 16 bulan. 16 bulan ngerjain ilmunya Pak Haji. Oh. Dari Februari. Jadi yang nonton YouTube duluan ibu dulu? Iya. Bukan iya. bapak? Bukan. Sambil ngaji ini yang nyetak dulu. Sambil ngaji, Lihat Pak sambil Haji. dilihat Pak Haji, ya HP-nya di belakang. Sampai saya ketawa sendiri kadang Pak Haji ngomong. Kita yang bangun. Oh, bapak yang bangunin? Iya. Oh. Bangun mah. Ya. Mandi pandan, alhamdulillah. Waktu bapak dikasih tahu ibu ilmu RDAY, bapak nggak nolak tuh? Pas bareng Pak Haji. Oh. Pas bareng. Dia ngerjain itu pas kita pulang ke kampung ini. Kita ngerjainnya bisa Pak Haji. Pas dia mau ngerjain itu pas kita balik situ, pas ketarik Pak Marco. Oh. Dulunya saya pulang Pak Haji. Apa? Dulunya pulang saya Pak Haji di rumah di kampung saya sendiri. Saya kan orang Cikedung, Pak Haji Jatisura, situ Bolang, bapak patrol. Oh, bapak patrol. Terus kan orang tua saya pada meninggal semua, kakak. Saya kan anak bontot Pak Haji. Pada meninggal, ibu, bapak, kakak. Dan saya kan sendirian Pak Haji. Bapaknya di rumah patrol, saya di rumah di kampung sendiri. Saya mau ngerjain Pak Haji, Pas ketarik kita ketarik bapaknya tuh Pak Pas Haji. kita ketarik Pak Marco. Oh, ketarik? Iya, dari awal sampai ketarik. sekarang. Udah ngelakuin 6 malam Pak Haji. Sayanya, maaf ya Pak Haji, gitu. Terus kan berhenti dulu Pak Haji. Terus dia datang Pak Haji. Terus Ya dari awal. cerita ngomong gini-gini, terus saya ngelakuin ilmunya Pak Haji. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan bapak setuju tuh waktu Yo, ini ngasih setuju tahu banget. ilmu RDAY? Orang setiap hari saya yang bangunin Pak Haji. Oh. Tentunya sih Pak Haji, sholat qobliyah badiyah, tahajud, hajat harus dikerjain ya Pak Haji. nggak Iya, boleh bolong. baca Al-Qur'an. Nggak boleh bolong? Iya, alhamdulillah Pak Haji. Di sini mah nggak ngerjain, soalnya capek sih. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Nah, mau saya, Iya. bisa gak ibu yang 18 nggak boleh, bapak juga nggak boleh. Jangankan 18, 7 nggak boleh, 5 nggak boleh, 1 pun nggak boleh. Alhamdulillah Nggak Pak Haji, boleh. alhamdulillah. Coba terangin. Jangankan 18. Nih, dengerin ibu. Biar cair 10 miliar Alhamdulillah, tiap ya bulan. Allah, alhamdulillah. Kayak Raya Tajil Terima kasih. melintir. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Ibu, sudah luar biasa. Ibu sudah meraktekkan, sudah ngerjakan. Lihat, praktekkan dulu, datang ke Pak Haji. Iya, Sudah luar alhamdulillah, biasa. Dan Ibu sudah mendapatkan hasil yang luar biasa. Alhamdulillah Pak Ustadz. Bisa magnetnya narik Bapak. Bisa omsetnya naik 300%. Ya, Alhamdulillah. dari harian naik. Nah, itu kalau yang terakhir Pak Haji pesenkan 18 saja ndak boleh, 7 ndak boleh, 5 ndak boleh, bahkan 1 pun ndak boleh. Pasti Bu, kalau Ibu Alhamdulillah. pasti itu bisa bersih. Alhamdulillah. ya Apa Allah. yang Ibu Bapak hajatkan pasti akan luar biasa. Alhamdulillah. Ntar dulu Pak Ustadz mau dipotong ya itu Iya. ngomong Pak Haji. Kan saya mau privat ya Pak Haji, nggak punya Iya. duit ya Pak Haji ya. Iya. Panggil cuma 3 malam. Gimana manggilnya Bu? Bisa punya uang 10 juta. Allah. Gimana manggilnya? Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah. Terus alhamdulillah Allah. Anak yatim kandang bayi Bogor RDAY, pimpinan Pak Haji Dusuyanto, minta tolong, saya pengen privat, uang dari mana? Terus ponakan Pak Haji, saya deketin, Ri punya duit enggak, Bibi pinjam enggak ada katanya, saya juga punya duit, punya utang bank ratusan juta katanya. Terus kalian pulang Pak Haji ya, terus saya ngerjain 3 malam Pak Haji, terus panggil terus Pak Haji. Nah, yang ibu kerjain apa tuh selama 3 malam? Ya, terus kalau habis doa tuh Pak Haji anak yatim kandang bebek RDAY, pimpinan Pak Haji Dusuyanto bin Haji Suwondo, mohon saya pengen privat, uang dari mana? Saya nggak punya orang tua, nggak punya kakak, saya sendiri, satu keluarga pada meninggal. 3 hari Pak Haji, 3 hari 3 malam, ponakan yang saya tadi dipinjam itu Pak Haji datang jam 5 ngasih duit 20 juta. Yang tadi nolak tuh. Nolak tuh Pak Haji. Oh, apaan, orang gue juga punya utang ratusan juta. Iya, nolak Pak Haji. Jadi awalnya ditolak dulu. Ditolak Pak Haji langsung Pak Haji, nggak punya duit katanya Bi.
uang saya utang ratusan juta di bank katanya. Terus saya kan pulang Pak Haji, orang nggak Pinjemin. dipinjem. Terus saya 3 malam 3 hari terus Pak Haji, terus saya doain terus. Kerjain terus. Iya Pak Hajinya Kerjain terus. Kerjain panggil terus. terus Pak Hajinya, anak yatim panggil terus Pak Haji. Mohon ya Allah Pak Haji, gimana caranya saya pengen privat, uang dari mana? Orang tua nggak ada, semua pada meninggal, kakak pada meninggal. Terus jam 5 hampir maghrib tuh Pak Haji dia datang Pak Haji ngasih duit 20 juta. Dia Iya. tanpa ibu nembung lagi. Enggak Pak Haji. Nembung tuh tanpa kita minta lagi. Enggak Pak Haji, enggak. Terus ini duit katanya Bibi butuh duit katanya. Iya Nang, berapa sih Bibi? Ini ada 20 juta. Enggak Nang, Bibi cuman butuh 17 juta aja, yang 3 juta kasihin lagi Pak Haji. Terus saya panggil Pak Haji, anak yatim terus panggil. Alhamdulillah 3 hari dia datang bawa duit Pak Haji. Iya. Terus saya langsung 2 hari langsung ke sini. Nyampe sini kapan? Kemarin ya Pak? Kemarin. Iya kemarin sore. Kemarin sore. Oh iya. Terus Sore jam berapa sampai sini? hampir maghrib. Habis maghrib. Hampir maghrib. Maghrib di sini Pak Haji. Oh iya. Alhamdulillah Pak Haji, saya panggil terus anak yatim Pak Haji, terus saya panggil 3 hari. Terus kayak dia tuh linglung ya Pak Haji ya kayaknya mah. Ya kan nganterin duit. Iya keponakannya linglung. Iya kayaknya mah, dulunya mah langsung nggak punya duit Bi, katanya saya mah boro-boro ngasih Bibi, utang saya juga di bank ratusan juta. Ya udah kan Pak Haji saya pulang ya Pak Haji. Terus Pak Haji, anak yatim karena baru ada ya Allah, jaluk pertolongan nih Pak Haji. Saya kan orang Indramayu Pak Haji, ngomong Indramayu ya Pak Haji. Ya ngomongin Indramayu aja. Anak yatim kanang Bogor Erdaya, pimpinan Pak Haji Dusanto bin Haji Sondo, jaluk berkah barokah basilae Jaluk tuh minta. Iya. Ya, jaluk. Jaluk tuh minta. Pak Haji. Bahasa Indramayu. Ya. Itu mah kameramen. Ya kameramen. Mohon Pak Haji jaluk berkah barokah anak yatim kan baru PDBN cara jalan keluar pengen privat Pak Haji, duit sing endi ngerti Pak Haji? Ya. Duit dari mana Duit gitu. dari mana? Duit sing endi? Duit sing endi kita beli deh wong tua orang di sedulur. Satu keluarga pada meninggal. Uang dari mana ya Allah Pak Haji? Anak yatim terus Pak Haji ulang-ulang 3 hari. Setiap sholat Pak Haji. Ya. Alhamdulillah ponakan jam 5 ulang setengah 6 mau maghrib tuh Pak Haji. Bibi, apa Nang? Bibi lagi buku si rempeyek Nang. Bakal pada pesen. Bibi butuh duit pira. Ngerti nggak Pak Haji? Ya berapa? Pira tuh berapa? Iya. Kira-kiranya Pak Haji. Oh iya. Bibi butuh. Ngerti tuh bisa kata-kata Pak Haji Marco Pak. Bibi butuh pira duit teh. 17 juta siranang bibiku berengkunya ikipiana 20. Saya kasihin lagi Pak Haji yang 3 juta, saya ambil 17 juta. Ya saya mah nggak dikasih pinjem, ya udah Pak Haji sambil nangis pulang kan. Terus ngerjain Pak Haji duit. Mohon pertolongan Pak Haji, anak yatim uang dari mana? Mau privat. Kan seneng banget Pak Haji kalau habis baca Al-Quran nggak di sebelahnya kan lihat lutut Pak Haji, seneng kan ada Pak Marco di situ, Pak Haji kan di situ seneng. Terus saya nangis, ya Allah uang dari mana? Puluhan juta ya Pak Haji. Ya alhamdulillah, bener-bener alhamdulillah. Terus dia datang sendiri ngasih uang 17 juta sama saya. Berarti ini ibu luar biasa ya. Suami bisa ditaklukin. Iya Pak Haji. Keponakan bisa ditaklukin. Dia udah ninggalin 3 tahun Pak Haji. Iya, maksudnya suami bisa ditaklukin, keponakan bisa ditaklukin. Iya, Pak Haji. Ibu tinggal sekali lagi nih, Apa, biar Pak Haji? cair 10 miliar. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Taklukin Haji Marco. Taklukin Haji Marco. Bu, ini Ya, Haji Pak. Marco, dia juga maksain praktekin ilmu RDAY. Sebelum ke RDAY, kontrakannya berapa pintu? 6 pintu. Iya, tahu. 7 bulan dia paksain kontrakannya jadi 21 pintu.
Saya mau ibu kontrakannya 100 pintu. Alhamdulillah. Amin. Harus Ya 100 Allah, pintu. alhamdulillah. Dan yang nonton YouTube, nonton Facebook, nonton Instagram, yang lagi nonton harus juga punya kontrakan 100 pintu. Bapak juga 100 Ya Allah, pintu. amin. Nah Haji Marco sebelum ke RDAY nggak punya ruko. Nah dia paksain selama 7 bulan. Sekarang rukonya berapa? 15 pintu. Alhamdulillah, amin, ya Allah. Saya mau ibu sama bapak 100 pintu rukonya. Alhamdulillah, ya Allah, amin. Jadi kontrakan 100 pintu, rukonya juga 100 pintu. Teman-teman yang Amin, nonton amin, ya YouTube, yang nonton Instagram, Facebook juga harus 100 pintu. Kenapa ya sih Allah. Pak Haji saya dipaksa harus punya kontrakan sama punya ruko biar punya penghasilan dari harian. Iya, Pak. Hariannya catering, mingguannya laundry, bulanannya kos-kosan, tahunannya kontrakan. Bisa? Bisa. Karena yang namanya orang kos, makannya biar nggak jauh-jauh, kita buka catering Iya, harian. Pak. Amin, ya Allah, amin. Bajunya dia nggak mungkin bisa nyuci, laundry. Nah nanti kos-kosannya bulanan, tahunannya itu. Amin. Saya juga lagi bikin nih di sini hariannya dari susu kambing, mingguannya dari kencing sama kotoran, bulanannya kekah, tahunannya Idul Kurban. Jadi anak yatim ada santunannya udah fix, duitnya udah ada. Iya, ya Pak Haji. Iya betul. Amin. Hariannya dari susu kambing, mingguannya kencing sama kotoran, bulanannya kekah, tahunan Idul Kurban. Nah kalau Haji Marco sama ibu hariannya dari catering, mingguannya laundry, Amin. bulanannya kos-kosan, tahunannya kontrakan. Amin, ya Allah. Semangat gak? Semangat. Iya. Alhamdulillah, semangat Pak Haji. Coba ajarin dulu yang tadi ulang Iya. lagi. Well, di- Gak Iya. boleh Palura. punya Palura. 18. Iya. Jangankan 7, 5, 1 juga gak Satu boleh. nggak boleh. Alhamdulillah, Coba. alhamdulillah. Pasti akan terkabul. Amin, ya Allah. Terima kasih. Syaratnya Alhamdulillah, tadi ya itu Allah. satu pun tidak boleh. Kenapa demikian, Ibu, Bapak? Karena hati jiwa kita ini sangat berharga. Di mata Allah sangat sempurna. Lukman, ambil minum. Diciptakan yang sesempurna Lukman, ambil mungkin minum. oleh Allah. Amin, ya Bahkan Pak Allah Sidi kasih minum. bersumpah demi jiwa. Jadi kalau itu kotor, Allah murka, Ibu, Bapak. Ada itu. Nanti Ibu dibuka di surat As-Sams yang wasamsi waduhaha juz amma juz 30 ya, yang surat-surat pendek itu ada As-Sams. Wasamsi waduhaha, nanti ketemu wa nafsiu wa ma sawaha wa nafsiu, dan demi jiwa hati kita. Coba, saking luar biasanya Allah nyumpahin, bersumpah terhadap diri kita, terhadap jiwa. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Artinya Allah menciptakan jiwa kita itu dengan sesempurna mungkin, sangat sempurna. Maka Allah memesankan di berikutnya, qad aflaha man zakkaha, maka sungguh-sungguh niscaya kalian akan beruntung. Amin, ya Allah. Syaratnya apa? Beruntung. Zakkaha, dibersihkan, disucikan. Jadi nggak boleh satu pun berarti kan nggak suci, satu pun berarti nggak bersih, kotor namanya. Kalau kotor, Allah murka. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh pasti niscaya kamu akan bangkrut, kamu akan merugi. Kalau apa? Dassaha, kalau kamu mengotorinya. Iya. Kotor, jangankan 18 kotorannya, jangankan 7, satu saja namanya Nggak boleh. kotor. Iya, Pak Ustaz. Kalau ini kotor, kata Allah, rugi kita.
merugi, jadi orang yang rugi dari sisi ibadah kita, Iya, ya Pak. rugi dari sisi bisnis kita. Kenapa? Kalau Bos, kantin ada pisang goreng nggak buat Kita- Haji Marco? ada Kalau nggak rasa singkong goreng. Kalau nggak jengkel Haji Marco digoreng. pada seseorang, maka negatifnya orang yang kita jengkel ketarik kepada kita. Rezeki yang ada di Bapak ketarik kepada orang yang kita jengkelin. Kejelekan yang ada di Bapak ditambah dari kejelekan yang ada di orang yang kita jengkeli, ketarik. Maka orang yang jengkelan, kepancing jengkel, dendam, itu nanti umurnya tidak panjang. Kenapa? Karena rezekinya yang harusnya ke ibu, ke bapak, ketarik ke orang yang dijengkelin. Ketarik. Kalau rezekinya banyak ketarik, maka ya sudah selesai. Kalau orang mati itu kenapa? Salah satunya karena jatah rezekinya sudah habis. Karena banyak ketarik ke orang-orang yang kita jengkeli. Kita omongin, kita komen terus. Kita harus bersihkan hati. Itu di ayatnya Allah. Rasulullah juga memesankan. Jadi di ayat Al-Qur'annya pasti seperti itu, hadisnya juga menguatkan. Kata Nabi, ingat, di dalam jasad manusia ini ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus semuanya. Amin ya Allah. Maka kata Allah tadi apa? Beruntung kalau dibersihkan. Bagus kata Nabi. Tapi kalau dia busuk, kita kotorin, kita rusak, maka rusak semuanya. Kita jadi orang yang merugi. Kata Allah di situ. Apa kata Nabi? Dia itu adalah yang harus kamu jaga. Dia adalah hati. Allah menyebutnya jiwa di Al-Qur'annya. Di hadisnya Nabi menyampaikan hati kita. Intinya ini harus kita jaga dari kebersihannya. Kalau ini bersih, apa yang disabdakan Pak Haji tadi, yakin pasti terwujud. Alhamdulillah. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita negatif, yang datang pasti aura-aura negatif, ya udah orang-orang yang negatif ke kita. Tapi kita positif, maka yang datang pasti orang yang positif. Datang orang ngasih uang, datang orang ngasih modal. Ibu, Apa tuh? ini tempenya, Ketan. rempeyeknya rame banget. Ibu saya pesen Pesan. ya, Iya. tiap hari 1000 pak. Saya buka oleh-oleh khas Indramayu, namanya kerupuk rempeyek. Rempeyek kacang yang khas. Nah, begitu. Nanti saya bukakan toko khas oleh-oleh Indramayu. Indramayu. Nah, ada berapa? Kata Pak Haji tadi 100 toko. Nah, itu pasti akan bisa orang datang saja. Modalnya dari mana? Dari Allah. Ada-ada saja. Nah, inilah sebetulnya ilmu yang disampaikan Pak Haji yang sering Ibu dengar. Uang ngejar kita. Seperti halnya Ibu nanem bunga. Di taman di sekitar rumah Bapak Ibu, maka kupu-kupunya datang. Bapak Ibu tidak harus ngejar. Jatuh bangun. Capek. Butuh waktu panjang. Kupunya rusak. Tapi kalau Bapak Ibu tanam, kupu-kupu datang sendiri. Ibu tinggal menikmati. Alhamdulillah ya Allah. Rezeki sama. Kalau Ibu tanam tadi itu, maka yang datang orang-orang yang positif. Kalau negatif, auranya
pasti orang yang negatif. Mau nipu, mau menjerumuskan kita, memusuhi kita, datang ngajak ngobrol, ngomongin tetangga, ngomongin orang, yang datang sengajanya nyari partner untuk musuhin orang. Nah, itu yang harus kita jaga dari sifat yang negatif. Satu pun tidak boleh. Karena apa? Itu namanya mengotori. Kotor itu tidak harus banyak. Satu aja sudah kotor. Siap. Iya, Pak Haji. Nah, ibu berapa lama tuh ngilangin sifat yang 18? Bapak tuh berapa lama ngilangin sifat 18? Supaya nggak ada di hati tuh penyakit itu. Sebulan bisa gak? Pasti Nek, pasti Pak Haji. Pasti pengen Jangan pengen- lama-lama. Terus Saya maunya ngomong keder bahasa. saya maunya cair 10 miliar Amin ya Allah. tanpa kerja. Jadi Bapak nanti beli bus sendiri buat ekspedisi sendiri, beli supir sendiri buat travel sendiri. Atau Bapak nggak usah nyupir di rumah, ngelola travel gitu. Biar ibu nggak cemburuan, jadi Bapak di rumah aja. Bisa? Bisa. Berapa lama tuh ngilangin sifat penyakit hati tuh yang 18? Ya pastinya secepatnya Pak Haji. Secepatnya ya? Iya. Iya. Karena kalau enggak aduh, Aduh. jalan di Iya tempat. Pak Haji. Bisa gak Pak? Bisa. Bisa ya. Jadi Bapak jangan dendaman lagi. Sekarang gede dendam apa gede hajat? Gede hajat. Aja. Kedua, saya mau Bapak dan Ibu di hari tua nanti, usianya 50 ke atas, uang datang sendiri tanpa harus kerja. Bisa gak? Bisa. Terangin, anggur. Biar Ibu semangat. Terangin, anggur. Nambah semangat Ibu ya. Udah tahu di itu sering kali berkali-kali Berkali-kali. Iya. Biar hafal, biar menghayati. Kita tinggal praktekin, nambah yakin. Kenapa? Karena pandangan namanya Imam Syafi'i itu rezeki itu harus dengan kerja keras. Sementara gurunya tidak melarang, bukan menyalahkan, tetapi tidak harus. Dua-duanya benar. Saking mau membuktikan pendapatnya, keluar dia ke orang yang lagi panen anggur. Bantu, bekerja, panen, metik, ngangkat, mengemas. Akhirnya selesai dapat upah. Dapat ongkos, dapat kurma. Dengan bangga, senang hati, maka dia bawa kurma ini dong ke gurunya. Iya. Saya yang benar pendapatnya, kan gitu kan. Sampai alhamdulillah alhamdulillah saya tadi bekerja sehingga saya dapat hasil. Kalau saya nggak bekerja, nggak dapat hasil, nggak dapat anggur. Ini anggurnya saya. Bukti bahwa saya bekerja dapat hasil. Alhamdulillah, kata gurunya. Alhamdulillah Allah ngabulkan spontan hajat saya mau makan anggur. Alhamdulillah wasilah kamu bekerja, kamu datang ke sini bawa anggur, saya makan anggur. Imam Syafi'i bekerja dapat anggur. Imam Maliki berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, dia ucap hajat terkabul, dapat anggur makan. Ibu, bapak bisa mengerjakan yang dua-duanya. Dengan proyek, dengan apa pekerjaannya, dapat dengan berbuat baik, energi positif, hajat Allah mengabulkan. Bisa. Alhamdulillah. Jangan berpikir gimana caranya, seperti apa, lewat siapa, Allah yang mengatur semuanya. Yakin.
Kedua, ketiga. Kalau boleh tahu nih, bapak terakhir nenen sama ibu kapan? Nyambil sudah pulang Pak Haji. Tiap hari bisa gak? Setiap hari Pak Haji. Iya. Istri yang tiap hari nawarin nenen sama suaminya tiap hari, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Amin ya Allah. Jadi ibu harus nawarin dulu ke suami. Kalau nawarkan Pak Haji suruh nawarin ya di YouTube. Harus ya. nawarin. Ya. Dia Pak, kata Pak Haji itu Papa suruh Deketin Mike, nenen. deketin Mike. Pak, kata Pak Haji Papa suruh nenen. Dia ketawa Pak Haji. Ketawa? Iya. Oh jemol iya tak iya. Kata Pak Haji istri yang nenenin suami di rekening iya kan Pak Haji ya? Iya. Di bawah data 1 miliar. Dia 1 miliar. Dia nggak ketawa Pak Haji. Ketawa? Iya. Tuh kayak gitu dia nggak ketawa. Coba Pak kalau mau kerja kata Pak Haji disuruh nenen dulu. Dia ketawa lagi. Sebelum berangkat kerja, Iya. bapak wajib nenen. Kedua, bapak kalau pulang kerja wajib nenen dulu, gitu. Terus celana dalam dibalik, kaos kutang dibalik kalau Saya mah nyupir. udah lama Pak Haji nggak pakai celana. Ibu. Nggak, sekarang baru pakai BH. Dulu mah nggak pakai BH Pak Haji di rumah mah. Oh, Sampai iya. segini. Maaf, ibu saya nggak percaya kalau nggak lihat sendiri. Ayo lihat. udah lama Pak Haji nggak pakai BH mah sekarang. Dulu kalau di rumah nggak pakai Nggak siang pakai. malam. Iya. Nggak Tapi pakai. kalaupun ibu nggak pakai BH, kalau nggak difungsiin nenennya juga nggak ada gunanya. Harus. Jadi bapak coba lihat Pak. Bapak pernah nggak dengar cerita tentang tuyul? Iya. Tuyul hobinya apa Pak? Nenek. Nenek. Nah. Dan orang yang miara tuyul kaya-kaya gak? Kayak Kaya-kaya. Nah, mau saya daripada ibu miara tuyul, kenapa nggak dinenenin aja nih jadi tuyulnya? Dia nya ketawa Pak Haji. Oh ya? Iya ketawa kalau Pak kata Pak Haji suruh nenen Pak mau kerja ketawa dia nya tuh. Tapi nggak nenen, cuma Yang ketawa doang. ketawa doang. Jadi tuyul itu hobinya nenen Pak. Nah, coba bapak jadi tuyul. Kata Pak Haji itu Pak 11 99 Kanan, kiri kiri. 99. Dia cuma ketawa Pak Haji. Oke, langsung dipraktekin Pak. Lihat hasilnya Pak. Wah, luar biasa. Sogeh sesuge-sugenya di kampung. Nanti orang pada nanya di kampung, ibu piara tuyul ya? Iya pasti kalau orang kamu pasti Pak Haji. Iya, pasti. ini tuyulnya. Ini tuyul baru pulang kerja. Tadi lagi itu 2 hari nggak pulang. Tuyul gondrong. Tuyul berkumis ya. Ya. Pak, kira-kira nih kalau bapak sebelum berangkat kerja bisa gak nenen dulu? Berat gak? Jangan ketawa. Beban gak? Biasanya ketawa Beban Pak nggak? Haji. Beban? Enggak ya. Kalau pulang kerja, bapak nenen dulu, beban nggak buat bapak? Enggak Pak Haji. Enggak ya. Enggak. Oke. Ya, jadi ibu nanti tawarin ya. Iya ya Pak Haji. Terus kedua nih Pak, ketiga. Ya, Pak, kayak kalau habis pulang kerja Pak Haji, Pak mau ML nggak kata Pak Haji suruh ML gitu. Iya. Kayak pegel katanya. dia pegel. Pak, kalau di mobil kan bapak nginjek gas. Kalau di ibu nggak diinjek gasnya Pak, gasnya masuk sendiri. Belum Pak Haji. Pak, kata Pak Haji itu kalau kayak gini tuh cerita sama centong katanya. Iya. Dia ketawa Pak Haji. Oh, ya sakit katanya. Oh iya. Sering sih Pak Haji ngomong kan Pak Haji sering di YouTube kan ngomong kayak gitu ya. Iya, wajib. Terus, iya, terus saya praktek bapak ngomong Pak, kata Pak Haji kalau nggak bangun disuruh tabok sama centong. Iya. Dia nyak ketawa Pak Haji. Iya. Kalau bapak baca Quran belum bisa atau belum sempat, gantinya ML lebih manjur Pak. Misalnya bapak baca Quran ngantuk banget, ya udah ML dulu aja, gantinya itu dulu. Manjur, super manjur. Ibu mesti aktif.
Gimana caranya tuh biar suami mau? Ibu ngerayunya atau bawainnya mesti bisa. Bawain nenennya, ML-nya. Karena saya mau cuman cara itu doang tuh ibu bisa kaya raya tajir melintir di Indramayu. Malah kalau bisa ibu sama bapak punya perusahaan sendiri. Mau travel atau mau PO, bisa. Nggak ada nggak bisa. Nah, kira-kira nih pulang dari sini, bapak kalau ditawarin ibu ML, mau gak meraktekin? Mau. Mau. Semangat ya. Sebelum berangkat, bawa mobil nyupirin, bisa gak nenen, abis nenen lanjutnya ke ML, bisa gak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ibu bisa ya, Bu. Tuh. Jadi sebelum berangkat, nenen dulu. Habis nenen lanjut ML. Nah, bisa gak Bapak kalau habis ML, spermanya pasti keluar apa enggak? Keluar. Nah, yang bersihin spermanya bisa gak istri, jangan Bapak. Kagok gak Bapak spermanya yang bersihin istri? Alat kelamin Bapak Iya, dibersihin? biasanya saya yang bersihin Pak Haji. Ibu? Iya. Gimana bersihinnya? Ya pakai apa ya, pakai Lap. lap. Oh iya, ya udah. Bapak terima beres aja ya. Iya, ya kan kata Pak Haji kan di YouTube kan kayak gitu. Jadi setiap ML tuh saya yang bersihin. Mau dia? Ya dia nya diem aja tiduran. Oh iya. Sip, bagus. Pakai mic. Maaf Pak Haji, kata Pak Haji kan harus nenen ya. Ini ada itunya loh, apa? Ada pantunnya loh. Apa Iya, pantunnya? Pak Haji, iya Pak Haji. Daun sawi, buah kedong-dong. Cakep. Ewi dong. Ulangi lagi. Kalau lagi nenen, langsung ibu ini udah mulai itu kan, langsung ibu bikin pantun. Sama Bapak. Ya, Iya. sayur sawi, buah kedong-dong. Iya. Ewi dong. Artinya apa? Ya, minta di Ewi. Aduh bisa aja Pak Haji. Ulangi lagi. Pakai mic. Yang mana nih? Isuzu Panther. Oh. Ulangi lagi. Isuzu Panther. Isap susu, pantat gemeter. Terus ntar Pak Haji pulang dari sini di rumah ketawa kalau lihat YouTube Pak Haji Warko. Soalnya suhunya ini juara nenen se-RT ya dulu ya. Ya dulu. Sekarang udah tingkat internasional. Internasional. Jadi maunya saya, Bu, ya Harus itu, Pak Haji. harus. Terus ya Pak. Harus. Jadi gini, Pak. Dulu waktu Bapak pengantin baru sama istri, kan tuh romantis. Di saat Bapak dan Ibu romantis, rezekinya ada aja. Ada aja tuh romantis pengantin baru. Bapak dan Ibu alhamdulillah dikasih anak. Anaknya dinenenin sama Ibu, disusuin. Rezekinya ada aja tuh. Pada saat nyusuin anak. Nyusuin lagi anak, ada aja rezekinya. Nah, sekarang kan Ibu udah usia 50. Kalau mau nyari bayi kemana? Nggak ada. Nah, anggap aja Bapak kita jadiin bayi dulu, bayi tabung. Nah, disusuin sama Ibu untuk rezekinya banyak. Dulu waktu kita pengantin baru kan sering ML tiap hari. Waktu pengantin baru Bapak ML gak tiap hari? Iya. Tiap hari kan? Rezekinya ada aja kan? Nah, kenapa sekarang nggak kita ML tiap hari? Sayang-sayangan romantis, biar rezekinya banyak. Makanya orang zaman sekarang, usia gue 55, usia gue 60 kok rezeki gue seret ya. Ya lu nggak romantis, coba romantis. Misalkan Bapak nanti di bus, pegang tangannya Ibu, cium-cium istri, malu, tutup pakai selimut. Ya Allah, ya Rasulullah. Duduknya paling belakang, iya. paling pojok, gitu. Nanti Bapak kan pakai celana panjang, dibuka resletingnya. Nah, Ibu tangannya dimasukin ke dalam alat kelamin Bapak di resleting. Boleh lah, namanya romantis.
pijitin gitu. Ya biasa Pak Haji kalau pulang kerja di rumah kayak gitu, diajak tidur. Dulu ya? Ya sekarang. Oh sekarang? Iya. Oh jadi tangan ibu masuk ke alat kelamin bapak? Keterangannya bapak. Celana pendek gitu. Sekarang? Iya. Oh ya udah. Sama Dan ibu sekarang. jangan takut dosa karena kan dilakukan sama suami istri Ya, halal. enggak gitu Pak Haji. Soalnya kan ditinggal dua malam atau satu malam kan kangen. Wah, kangen. Tertumpah semua gitu ya. Nah mau saya kalau bisa ngeremes alat kelamin suami jangan hanya di rumah atau di tempat tidur, tapi saya mau nanti perjalanan pulang ke Indramayu. Nah, jadi tangan ibu masukin ke alat kelamin suami remes. Karena kan bapak biasa kan kalau di bus megang persnelang. Nah ini bapak persnelangnya dipegang sama ibu. Jadi nanti supir belok kiri, bapak belok kanan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini isinya apaan yang dibahas? Yang dibahas nggak jauh dari selakangan. Karena yang diajar Pak Haji ilmu kasih sayang, saling menyayangi antara suami dan istri. Cinta kasih. Cinta kasih ya. Terima kasih kasih sayang. Kadang-kadang Bukan kalau- jorok. Bukan jorok Bu. Ngebahasnya nggak jorok. Ini ilmu romantis. Karena kalau nggak satu frekuensi itu Bu, kadang-kadang istri ngegas, suami ngegas, akhirnya kan kepancing tuh Bu. Aduh rezekinya malah kabur. Enggak sama Pak Haji. Kalau bapak marah saya mah diem. Oh, Kebanyakan sayang diem. Wih enak banget Nggak seneng ya istri sih, nggak seperti seneng. Berantem ibu, Pak Haji nggak seneng. Tapi kalau udah mentok, udah apa bertumpuk-tumpuk nafsu ya. Diluapkan nafsu. Sama aja dong kalau Ya kalau udah berbulan-bulan Pak Haji dipendem terus. biar banyak gitu ya. Tapi kalau bapaknya marah mas diem, kebanyakan diem Pak Haji. Tapi tiap hari nawarin Nenen bisa ya? Bisa. Abis Nenen ada kelanjutannya ya? Iya, Harus Pak. ML ya? Iya, amin. Bisa ya Pak ya? Nah saya mau cair 10 miliar tiap bulan. Amin. 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 Saya mau cair tiap bulan 10 miliar. Amin. Dengan cara Amin, tadi. amin. Kasih sayang, cinta kasih, terima kasih. Amin. Buktiin sama orang kampung, Iya Pak Haji bapak sama benar-benar. ibu kaya raya tajir melintir. Amin. Kalau orang bilang, ibu miara tuyul ya? Iya. Mana tuyulnya? Ini. Iya benar Pak Haji, benar Pak Haji. Kayak sampah Pak Haji. Saya di situ di kampung. Iya makanya ibu paksain harus kaya raya tajir melintir. Bisa? Amin, amin. Bisa, Bisa? Pak Haji, bisa. Bisa ya Pak? Pasti. ML tiap hari bisa ya Pak? Bisa. Sebelum berangkat wajib ya? Amin. Nah ada pertanyaan lagi gak? Mana beliau? Udah cukup aja. Ajarin nyentongin duit. Iya, iya, iya. 10 miliar tiap bulan. Biar laris. Coba baca paling atas. Tapi nggak boleh ada suaranya paling atas. Paling atas. Aku nggak kacamata. Oh, kacamata ya Pak. Nggak bisa. Nggak bisa baca. Ini kasih uang bibit Pak Haji ya ini ya. Uang bibit untuk digunakan mancing, untuk mancing ngundang teman-temannya dia. Jangan dipakai belanja. Ini disimpan aja nanti. Di situ ada contohnya, ini ada contoh di YouTube-nya Pak Haji Marco juga ada contoh. Nanti ibu bapak tinggal modifikasi yang enak bahasa Indramayu gimana gitu ya. Ibu kan bisa ngolah sendiri. Ini contohnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Dipanggil, diundang. Ganteng datang ya ganteng. Datang ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk ke rekening, undang
ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, datang ke sini, undang, ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar. Datang ya, undang ya, ajak ya kawanmu ke sini sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang seperti ini paling tidak 9 kali. Waktunya bisa habis sholat, habis ngaji. Bisa kan Pak Ustadz pakai omongan Indramayu kan? Iya, boleh. Ini contoh saja. Soalnya kalau ngomong bahasa Indonesia Pak, Kurang mantep. kurang enggak Kejer. keder. Kecer. Boleh. Ini contohnya itu di situ ada tulisan ada. Nanti tak pakai tadi kalau pakai bahasa Inggris. Pak nggak bisa. Gitu Pak ya. Sip. Sudah. Pokoknya Bapak paksain sama Ibu nanti pulang dari sini wajib alat kelamin Bapak diremes di dalam bus. Nggak apa-apa kan nanti ditutupin pakai selimut masuk remas ya. Masuk jarinya 5, keluar juga harus 5. Awas kalau kurang. Takutnya diemoh. Jari hilang 1. Oke? Sip, cair. 10 miliar ya. Cair 10 miliar. Cair 10 miliar. Sip. Bedanya apa? Ini sama ini apa? Ini saya belum makan. Ini apa? Ini kayak Risol. Risol. Mayones isinya ya? isinya. Hah? Bukan. Risol. Belum makan. Ini lagi konsultasi sama ini apa Uli. Uli jarang. Hah? Uli tukeran. Dalam masuk Bu. Ya. Ya silakan Bu. Yuk. Ya, Ibu di sini. Ini satu sini satu ya. Boleh. 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 Salam. Ini yang ketiga Pak Ci, alhamdulillah. Tinggal di mana? Cibubur, dekat SPY. Oh iya. Komplek Angkatan Laut situ Cibubur. Ayo, Bos. Anaknya bukan 2. 3 Pak Haji, yang satu di Semarang gak lulus akhirnya disabdain sama Pak Haji itu. Ini. Ini yang kamu yang minta. Ambilin bangku satu lagi. Bangku satu lagi. Ya, terima kasih. Terus satu lagi tuh. Ini fasilitas. Yang nomor 1 mana? Ini. Ini. Yang ini yang perempuan. Ini nomor 2. Ini pegang. Ini. Ini nomor 3. Yang kemarin di Semarang itu Pak Haji. Yang gak lulus akhirnya disabdain sama Pak Haji, alhamdulillah udah wisuda. Alhamdulillah. Ini cuma jodohnya belum dapat nih Pak Haji. promosi. Dosa Raji Marco. Yuk sini. Ayo sini. Ayo. Gak usah malu-malu. Sini. Asal ada yang deket nih Pak Haji. Pandu Haji Marco, pandu. Pinjem miknya satu. Ini alhamdulillah Pak Haji masuk PNS DKI. Oh iya. Disabdain sama Jodohnya Pak udah ada belum? Haji. Belum. Ya udah promosi yang kedua ntar. Ini dulu. Ini jangan nih, ntar dulu. Lo ngetem aja. Yuk. Promosi Haji Marco. Minjem miknya satu. Mangga, silakan. Pandu Haji Marco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat semuanya. Miknya Haji Marco kedengeran nggak suaranya? Miknya? Halo? Nggak ada. Kosong nggak ada. Halo. Assalamualaikum buat sahabat-sahabat semuanya. Kebetulan hari ini kita ada
tamu dari mana? Permaisuri. Dari mana? Bidadari. Dari Cibubur. Oh, dari Cibubur. Kebetulan mbaknya ini sedang mencari pasangan hidup. Jodoh. Cari jodoh. Iya. Kalau boleh tahu namanya siapa, Mbak? Namanya Anggun. Mbak Anggun. Kriteria yang diharapkan oleh Mbak Anggun apa selain kaya raya, ganteng, tajam melintir, apa lagi nih? Seiman, Seiman, baik, sayang sama papa tanggung jawab, mamanya. iya. Menerima semua keluarga Iya. dan saya Oke. padanya. Untuk suku ada ketentuan sendiri nggak? Kalau bisa Misalnya Jawa aja. Hah? Kalau bisa Jawa aja. Jawa, Jadi kalau ya. mudik nggak usah jauh-jauh. Oh ya. Oke. Mbaknya sendiri kerja atau? Kerja. Kerja. Di mana tuh, Mbak? Di Lapial, Oh, ya. di Kemhan. Oh, Kemenhan. Oke. Oke, buat sahabat semuanya yang ingin berhubungan dengan Mbak Anggun untuk mungkin kenal lebih banyak dan ingin tahu karakternya, silahkan hubungi ke nomor Mbak Anggun. Nomor berapa, Mbak? 08. 085 888 888 768 768 944. 944. Jadi semangat buat Bang Anggun dan buat sahabat semuanya. Bang Anggun ini pintar, punya pekerjaan dan rumahnya deket di Cibubur, nggak jauh-jauh ya. Jadi diharapkan untuk masnya yang seiman, punya kerjaan tetap, baik, sayang sama papanya. Dan kebetulan Bang Anggun nggak terlalu banyak adik kakaknya, jadi cuma adik-adik cuma 2. So buat teman semuanya silakan hubungi Bang Anggun ya di nomor yang tadi. Oke Bang Anggun, Terima kasih. semangat ya, semangat. Yakin tahun Yuk, ini. promosi gantian. Ayo. Yuk sini Mbak Anggun pindah. Promosi. Ini adiknya ini. Dicari jodoh anak nomor 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita juga kedatangan tamu adik dari Mbak Anggun. Namanya siapa? Vivi. Mbak Pipi. Mbak Pipi kerja atau masuk kuliah? Ini kemarin baru Deketin. diterima ke PNS DKI. Oh, PNS DKI, alhamdulillah. Selamat ya udah diterima untuk PNS DKI-nya. Terus Mbak Anggun ingin calon suaminya kayak gimana nih kalau bisa? Ya, yang baik, tanggung jawab seiman. Oh, Mbak Pipi ya. Baik, tanggung jawab seiman, menerima saya dan keluarga saya padanya. Ganteng. Ganteng boleh lah. Oh, gak apa-apa Haji kalau bisa. Yang paling utama adalah ngaceng. Dan untuk sahabat semuanya bisa hubungi nomor Mbak Pipi nomor berapa? Di nomor HP-nya berapa? 0852 0852 8045 8045 8723. 8723. Iya. Oke. So, buat sahabatnya silahkan hubungi nomornya Mbak Pipi. Insya Allah sakinah mawadah warohmah. Amin. Kabul ya. Tahun ini yakinnya naik ke pelaminan. Amin. Oke. Bang Anggun juga siap. Semangat ya. Harus yakin. Yo, Ibu kasih mic-nya. Jadi apa yang mau diobrolin hari ini? Hari ini Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak ya, Haji. ya. Nggak usah pakai ini ya, Pak Haji? Ya, pakai biar saya kedengeran. Oh, alhamdulillah Pak Haji, ini kali saya ketiga ke sini. Alhamdulillah semua Waktu pertama Ibu pripatnya di mana? Di sana. Yang 10 juta. Di sana. Iya, di Hajatnya apa waktu itu ingin ingat? anak saya mau masuk PNS DKI, mau tes. Pripat yang pertama, Iya. hajatnya anaknya pengen masuk pegawai negeri. Iya, tes itu waktu itu kan tesnya P3 bukan tesnya PNS tapi yang
tes apa SKD. Mau tes SKD. Oh ya. Sama Pak Haji kan disuruh apa itu ya? Gemboin apa ya? Oh ya. Alhamdulillah nilainya dia masuk. Saya kemarin nyuruh apa tuh kalau privat yang pertama? Saya maksain suruh apa ibu? Suruh gebokin. Apa? Gembok. Oh nyusuwuk. suwuk. Camahan. Camahan. Gembokin. Ya, mau Ya. berangkat itu Pak Haji. Sebelum berangkat. Ya, sama. Udah dipraktekin. Sudah, alhamdulillah. Sama ini Dan Pak Haji, alhamdulillah hajatnya terkabul. terkabul, alhamdulillah. Privat yang kedua, Privat hajatnya apa kalau boleh tahu? Sama kan tesnya 3 kali tuh, tesnya 2 kali Pak Haji. Tesnya kan SKD. SKD itu Singkatan dari apa? apa Bu? Seleksi kompetisi dasar. Dari Lulus tuh. Alhamdulillah lulus. Nilainya dia mengalahkan anak UGM. Dia mengalahkan anak UGM dan anak UGM itu kumlot. Padahal ini lulusan di Pancasila. Pancasila. Iya. Ya, alhamdulillah. UGM kalah sama Pancasila. Ya, UGM itu kumlot nilainya itu 3,99. Iya. Habis UGM itu kali ya protes terus kali ya. Sekarang lagi rame UGM protes mulu. Itu. Bukan mikirin pendidikan malah mikirin ijazah ya. Yang kedua kemarin 3 ya diambil. Dari SKD itu yang diambil 3 Pak Haji. 3. Yang keduanya itu anak Unpad. Ada 4. Anak Unpad itu juga nilainya kumlot juga ya. 3,9. Dia Pancasila berapa? 3,71. Alhamdulillah. Ini namanya Haji Marco. Iya. Udah pernah tahu? Pernah. Pernah lihat di Itu YouTube Pak Haji. Iya. Pernah waktu di atas masih baru-baru. Oh di atas, Ya. udah pernah lihat. Pernah. Ini saya terkenal dapat- dengan ilmunya Isuzu Panther. Singkatan dari apa Isuzu Panther? Isap susu mantap gemet. Bapak kalau ibu kalau nonton YouTube RDI suka senyum-senyum nggak bu Pak? Iya iyalah pasti Hah? Pak Haji, pastilah. Pasti ya? Saya dulu masih baru-baru gini Pak Haji. Kan saya suka lihat ini orang kok bisa jalan-jalan, bisa itu apa sih? Caranya pengen ketemu Pak Haji itu bagaimana sih? Saya itu pengen banget tuh waktu saya belum tahu yang privat ini Pak Haji. Lama-lama kan saya pengen tahu ya, saya nanya-nanya. Nah, pas sholat di situ tuh Pak Haji, sholat di masjid tuh habis sisa ya, Bi. Habis sisa tuh Pak Haji. Terus ada ibu-ibu tuh bilang, kalau yang privat 10 juta udah pasti terkabul. Beneran Bu terkabul? Iya. Nah waktu itu saya ada uang rumah, mau beli rumah. Saya bilang ada uang, pakai aja dulu. Nekat. Uang beli rumah malah buat sedekah 10 juta. Iya bener. Terus saya nekat aja, terus ibu-ibu bilang, enak banget ya orang banyak duit. Saya juga gini, orang kalau banyak duit enak juga ya. Cuman kita gembel ini aja. Gitu Pak Haji. Akhirnya saya 10 juta itu maksain. Maksain. Bener maksain Pak Haji, habis maksain. Yang pertama maksain. Sekarang ketiga maksain lagi Pak Haji. Yang kedua maksain nggak? Yang kedua nggak begitu, maksudnya kita udah ada planning, maksudnya kita mau ke sini kita kumpul-kumpul ya sedikit-sedikit. Maksain juga Pak Haji, kan dia mau itu Pak Haji. Kan SKD udah lulus, tinggal SKB. SKB ini penentu untuk dia masuk PNS. Yang kedua itu? Yang kedua di sini. Itunya, sedekahnya Sedekahnya maksain di sini, juga yang kedua. Maksain banget Pak Haji. Maksain banget. Namanya kita udah ada hasilnya ya pasti apapun bentuknya kita cari-cari Pak Haji. Paksain ya? Paksain. Karena hajatnya maksa, kalau bisa sedekah maksa. Iya. Alhamdulillah kemarin hajat saya yang kedua itu banyak Pak Haji. Anak saya biar masuk PNS. Ini? Ya, ini nih gak lulus-lulus Pak Haji udah 5 tahun. Ini nggak lulus-lulus udah 5 tahun. Alhamdulillah kata Pak Haji kan kemarin Pak Haji disabrain pasti tahun ini wisuda. Alhamdulillah udah wisuda Pak Haji. Ini? Iya. Wow, tepuk tangan dulu dong. Oh. Makanya saya mau- Berarti maksain sedekah yang kedua, privat yang kedua, maksain sedekah yang kedua 10 juta, berarti ini terkabul. Nomor 2, nomor 3 terkabul dong. rumah terkabul. Rumah Saya juga pengen beli sudah rumah. clear, Apa? sudah beres. Rumah. Kan waktu itu mau beli rumah Pak Haji. Oh, rumah juga terkabul. Sudah. Wow, alhamdulillah. bos, tepuk tangan dong. Jadi beli rumah itu saya nggak ada modal Pak Haji. Tapi saya pengen rumah itu dekat rumah saya tapi pinggir jalan. Rumahnya itu nggak bagus kalau dikontrak. Pokoknya nggak bagus lah. Pokoknya rumah asli gitu Pak Haji.
Pas sudah itu, tapi saya kepengen banget itu rumah Pak Haji. Caranya bagaimana ya? Udah saya ke Pak Haji aja ya. Suami saya Bank BRI masih ada. Pinjaman. Pinjaman. Masih Jaminannya apa bos? BRI bos? apa itu Iya, ya? SK Pak Haji. Oh, Kan Angkatan Laut. oh iya SK ya. Nah itu udah. Saya bilang, ya hutang saya masih banyak lah. BRI waktu itu hutang saya masih 60 juta. Sementara kalau ngelunasi itu harus 100 juta, Pak Haji. Oh. Kalau kita lunasin itu harus 100 juta. Saya pusing juga, nggak ada modal. Itu rumah harga waktu itu 5,5. 550. Iya, saya duit dari mana, Pak Haji? Kalau saya pusing tapi saya kepengen, saya bilang gitu ya, Pak Haji. Akhirnya suami saya BRI ditutup, ngutang BSI. Top up atau take over. Alih dari BRI Take ke over ya. BSI. Take over. Pengen ya Pak Haji ya. Udah akhirnya saya ngutang ke sono kemari itu Pak Haji. Wah, pokoknya yang penting rumah itu kebeli aja Ya. tuh, Pak Haji, bagaimana caranya. Akhirnya alhamdulillah. Jadi rumah- BRI dilunasin, Lunasi. pinjem bank BSI. Ya, 300. Di BRSI 300. 100. Dilunasin BRI-nya 100. 100. Ya tapi nggak tahu caranya, itu rumahnya udah lunas Pak Haji. Saya nggak tahu itu duitnya bagaimana. Oh, Lunas tepuk tangan dong, itu. biar semangat dong. Beneran Pak Haji, saya nggak ada modif ya. Saya setiap hari berhitung sama anak saya. Duitnya nanti kalau buat ngelunasi cukup kan saya rundingan sama anak saya ya Pak Haji. Duitnya cukup nggak nih kalau buat ngelunasin? Ya kita berhitung aja saya habis. Sama anak berhitung. Iya, saya nggak pernah suami saya. Suami saya kan 2021 tuh kena stroke. Jadi saya ibarat kata nggak mau ngasih beban suami saya. Kayak berangkat begini juga saya patungan ini Pak Haji ke sini. Anak. Iya dia, patungan dia. Anak suami nggak diperhitungin. Enggak. Oh, iya. Saya bilang gini. Ada. Saya bilang gini, suami saya pokoknya Anak kerja, kalau ada suami rezeki kasih dicuekin. duit, nanti kalau itu biar saya ngatur gitu. Ya. Maksud saya begitu nih Pak Haji. Iya. Alhamdulillah, makanya ini kan hajatnya semua udah terkabul Pak Haji. Ya. Tapi namanya orang hidup kan hajat mah ada aja. Ada Pak Haji, lagi nggak hajat berhenti-berhenti yang ya. lain. Ini mau masuk apoteker Pancasila Pak Haji. Lanjutin kuliah. 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 Kalau apoteker Pancasila tuh D3 S1. Profesi Pak Haji. Setelah S1. Oh, setelah Kan S1. S1 udah di Sabrina Pak Haji udah lulus di Oh Semarang. iya, udah di wisuda. Udah wisuda. Ini mau daftar nanti pendaftarnya kapan? Oh dokter. Oh kalau anak saya dokter ya, koas. Pak Haji saya juga pengen dokter kalau ada duitnya, kita duitnya Ya iya dong harusnya dokter nih. Amin. Gurunya dokter, anaknya 3, dokter. Ini dokter yang nomor 2, nomor 3 Alhamdulillah. dokter. Jadi 2 dokter. Gitu. Jadi harus dokter tuh Saya harus. tahunya Pak Haji kan anak saya udah apoteker. Oh, Kalau iya, tahu iya, begitu ya saya ngikutin Pak Haji. Ikut gurunya ya. Dulu saya ke Tepu Pandawa, Pak Haji. Oh masih Pandawa yang di Depok. Nah, Iya, betul. saya ke Tepu itu, suami saya nggak tahu. Pak Haji. Invest berapa tuh di Pandawa? Suami saya utang BRI. Berapa tuh? 300. Oh. Untuk suami saya orangnya baik, saya nggak diapa-apain Pak Haji. Iya. Pikiran mau ngutang itu mau buat dia masuk ke dokteran. Oh. Ternyata namanya perempuan dia diajakin temennya ya. Nanti lumayan sebulan dapat segini. Itu nanti biangnya kalau itu bisa masuk ke dokter. Bener juga ya. Saya baru dapat 2 kali Pak Haji itu. Apa? Dapat 2 kali. Bonusnya. Iya. Dapat berapa dulu inget-inget? 30 apa ya? 30 juta Ah. dari Pandawa. Ah. Padahal tuh yang dibayar uang kita sendiri loh. Kita nyemplungin 300 juta, dapat 30 juta. Itu pakai uang kita sendiri. Kita ceritalah ke orang-orang masuk. Nah, baru deh tutup kabur. Beneran itu Pak Haji. Makanya saya tahu kesini kan. Saya Oh, kesini- sekarang Pandawa udah bubar. udah kapan tahu Pak Haji, udah lama itu banyak yang bercerai-berai itu Pak. Cerai-berai. Lah kan dari Sabang sampai Merauke itu, Dari Pak Haji. Sabang sampai Merauke. Iyalah Pak Haji, namanya orang ibarat kata ya saya juga goblok juga ya waktu itu, kenapa saya mau dibodohin gitu loh. Iya. Ya namanya Jadi orang itu yang blow on siapa kalau boleh tahu waktu itu? Ibu atau suami? saya. Oh, tepuk tangan dong untuk Ibu blow on. Kalau
tahu suami saya, mungkin saya nggak dikasih, Pak Iya. Haji. Karena waktu itu tuh angkatan laut itu banyak banget yang ikut. Oh, pada ngikut? Pada ngikut. Sampai Pak Ustadz itu biasa ke masjid, dia aja ngikut. Udah kita ikut nggak apa-apa gitu. Iya. Benar itu Pak Haji saya. Terus udah itu ya udah kita jalanin pelan. Akhirnya dia minta ke dokter dan saya nggak ada duitnya. Akhirnya farmasi. Alhamdulillah dia udah apoteker. Kemarin PNS diterima, nanti tanggal 28 pelantikan. Ya saya kesini alhamdulillah. Nah ini besok serok sabdain dia Pak Haji mau masuk apoteker Pancasila. Oh, iya, Iya nggak di Semarang. Oh, iya. Soalnya kalau di Semarang kan dapur 2 kalau menurut Iya. saya. Terus tenaganya nggak bisa dipakai. Iya. Nah kalau di sini kan lumayan ya Pak. Misalnya dia nggak kuliah, bisa nganterin bapaknya kemana, bisa bantu-bantu di rumah. Bos masih dinas apa udah pensiun? Masih di Masih aktif. Oh, Pak tahun Haji. berapa pensiun, Bos? 27. 2027. 2027. Oh iya. 2027 Pak Haji. Iya, iya, iya. Iya dia biar cepet. Dia udah pakai baju apa itu kata Pak Haji kemarin Pak Gun? Kamu? Hah? Baju bekas pakai Bapak. Belum ketemu. Ini ada yang dekat Pak Haji. Cuman dia gitu kayak lepas-lepas mulu gitu gimana ya Pak Haji? Gampang, Bu. Gimana? Putri tercintanya kalau di rumah, kalau dinasihatin sama ibu sama bapak, dia nggak boleh jawab. Misalkan disuruh makan, iya. Misalkan naruh baju kotor dilempar-lempar atau sembarangan, nggak boleh jawab. Atau ibu suruh apa dia nggak boleh jawab, nanti merit. Kalau memang susah banget, ya salah satu jalannya adalah bayar denda. Oh, Itu yang sifat 18 itu. Jadi putrinya nggak boleh satupun sifat itu, dua-duanya putri ibu. Nggak boleh gundah, gelisah, murung, sedih, nggak boleh komen, nggak boleh. Kalau memang nggak bisa, nggak apa-apa, tinggal bayar dam. oh gitu Pak Haji. Bayar dam satu sifat Satu sifat. 1.018.000. Sifat 18 12 juta. juta. Ke sini ya Pak Seperti Haji. orang, ya seperti orang Purwodadi ya. Iya orang Purwokerto. Seperti orang Purwodadi, manjur kok. Amin. Iya maksudnya apa? Dia biar masuk Pancasila Pak Haji yang laki ini. Bisa. Amin. Kalau dia mau masuk Pancasila, karirnya bagus, nilainya bagus, hasilnya bagus, paksain kalau mau tidur pakai bajunya ibu, gitu. Ibu pakai baju atau kaos, kan kalau di rumah nggak kelihatan orang. Iya. Dia besok tesnya tanggal berapa sih? Pendaftaran. Kalau pakai bajunya mama kan nggak kesempitan kan, gedean punya mama. Jangan begitu Pak Haji. Longgar. Soalnya kalau sempitan nggak bisa tidur. Kayaknya Pak Haji menghibur banget dah. Soalnya kan kalau diomongin serius, gimana ya bos? Kita lagi punya hajat yang urgent. Apalagi yang Ini- malam-malam itu Pak Haji ketawa terus itu Pak Haji yang jam 9 sampai jam berapa itu? Jam 12 yang di atas itu Pak Haji. Ya, Dulu saya baru-baru ikut ke sana. oke. Iya masih baru-baru, cuma waktu itu saya pengen banget gitu ikut yang sini ya. Sekarang tahu sini mah Iya. sini aja, sedekahnya ke sini aja Pak Haji. Kalau kita nih kan kalau privat enaknya sekeluarga. Nyaman. Ya nyaman. Kalau di atas banyak. Kita mau nanya berkali-kali. Yang Sungkan. lain kan Kasihan. gantian. Kadang-kadang nggak dapet juga. Gak dapet. Kalau di sini kan kita Lebih nyaman. nyaman. Terus Mau anak-anak- sejam, mau 2 jam ya. Terus anak-anak kan bisa apa ya, maunya apa gitu kan bisa kita. Jadi lebih leluasa gitu Pak Boleh. Haji. Sekarang nih yang ketiga apa hajatnya kau boleh tahu? Nih hajat saya Pak Haji, namanya orang tua ya Pak Haji. Anak saya pertama ini biar masuk apoteker di Pancasila. Oke, pasti. Ya amin ya robbal alamin. Yang kedua ini biar cepat dapat suami yang baik, tanggung jawab dunia akhirat. Boleh, kan tadi udah promosi. Iya betul. Terus yang ketiga itu anak saya juga alhamdulillah kan PNS DKI udah diterima. Ya pengennya ya kalau itu dapat suami yang baik, tanggung jawab dunia akhirat. Boleh, bisa tadi kan udah lama-lama. promosi. Ya maksud saya. Terus suami saya itu kan kerja di kantor Pak Haji. Maksudnya bosnya biar nggak pelit gitu Pak Haji. Gampang Bu. Kalau biar pimpinannya nggak pelit, biar pimpinannya ngasih duit 50 juta, ngasih pimpinannya amin, ya 100 Allah. juta. Amin. Wajib sebelum berangkat Bapak wajib
nenen dulu sama istri sebelum berangkat. Oh gitu, Pak Haji. Jadi sebelum berangkat, Pak masuk dulu ke kamar, nenen dulu bentar. Nenen aja sebuah syarat. Nanti ibu subuk, alat kelamin ibu dicumuk, digembokin ke wajahnya bapak. Pimpinannya bapak sayang, pimpinan bapak royal. Royal, betul. Royal nanti dia royal. Pak, ini kita ada proyek di sana. Tolong bapak pegang ya keuangannya ya. Nih saldonya nih 6 miliar. Nah bapak yang ngatur. Bohong bapak nggak dapet. Pasti dapet. Gitu. Ya, karena dia kan kerjanya kan dia apa itu di golf ya Pak. Saya kan di samping TNI aktif, saya sama pimpinan dikasih kepercayaan jadi mengelola driving gold Pak Haji. Nggak apa-apa Saya Pak. sebagai manajernya, kemudian direktur saya itu kolonel. Iya. Kalau pimpinan saya yang dulu, Kalau ngasih kalau uang mau gede-gede. keluar itu pasti saya diajak bicara. Ya Nah, udah. kalau sekarang kan ganti. Ya. Sekarang saya nggak pernah diajak bicara, tapi kalau sekarang direktur itu ngasih ke komandan misalnya itu sampai miliaran saya nggak pernah diajak bicara. Ya, Kalau dulu makanya ada nanti 500 juta digebokin. pun pasti saya diajak bicara karena Ya. saya kan yang kerja Pak Haji. Ya. Digembokin Pak. Oh, siap. Bapak wajib setiap hari digembokin. Kalau bapak mau lagi komandannya royal, bapak wajib setiap hari nggak boleh mandi sendiri, harus dimandiin sama istri. Oh, Jadi mau berangkat pagi ibu mandiin dulu. Mau pulang ibu bapak mandi gak? Kalau nggak mandi nggak apa-apa. Kalau mandi wajib. Jadi bapak mandinya nggak boleh mandi sendiri, wajib siap. dimandiin sama istri. Nanti komandannya royal, pimpinannya royal. amin. Ketiga, bapak kalau di rumah nggak boleh makan sendiri, wajib disuapin sama istri. Amin. Jadi nggak boleh makan sendiri, wajib disuapin. Keempat, bapak kalau pipis di rumah tidak boleh cebok sendiri, wajib dicebokin sama istri. Jadi dipetel alat kelamin sama istri. Oh, siap. Itu wajib. Oh gitu Pak Haji. Nah terakhir nih, Ya. kalau bapak berhubungan suami istri, kalau spermanya keluar, bapak nggak boleh bersihin spermanya sendiri, wajib istri yang bersihin. Dia cuma 5 doang, Oh, siap. manjur. Amin. Kok Pak Haji tahu? Lah kan saya udah meraktekin. Hampir duit datang sendiri. Nggak Iya. pernah kita nyari, Bu, privat ya Bu. Kayak kurang Nggak pas. ada. Nggak pernah kan? Itu yang Pernah nggak saya potong. japri? Nggak pernah orang. Kadang aja japri aja nggak saya jawab. Kita aja butuh. Saya kalau gini, Pak Haji hebat banget ya orang Japri bisa dijawab. Kita mau borok, kita mau cuma baca doang. Iya Wah, maunya Pak saya Haji. Pak. Uang datang sendiri. Amin. Caranya cuma 5 yang tadi saya terangin. Siap. Jadi bapak paksain nggak boleh mandi sendiri, harus dimandiin sama istri, wajib. Makan nggak boleh makan sendiri, wajib disuapin sama istri. Kalau pas di rumah kan Pak Haji. Kalau di rumah ya, bicara di rumah. Kalau di luar udah enggak. Lain lagi. Nah, kalau mau pipis, bapak pada saat bapak lari ke toilet, ibu langsung nyusul ikut ke toilet. Nah, ibu yang nyebokin. Oh iya Pak Haji. Ya. Kalau berhubungan suami istri, nggak boleh bapak bersihin alat kelaminnya sendiri, nggak boleh. Harus istri yang bersihin, dipetel-petel. Itu Bu, saldonya Bu, nggak pernah di bawah 1 M. Amin. Selalu di atas 1 M. Amin. Bisa? Bisa. Bisa. Ada lagi? Ini kan apa ya? Apa namanya suami saya ya maksudnya itunya biar nggak pelit aja itu posnya. Gampang pada saat ibu nenenin, pada saat dia pamit, pada saat ibu gembokin kan ibu udah ngomong. Pimpinannya royal, pimpinannya royal, pimpinannya sayang, pimpinannya sayang. Gitu, ibu yang ngomong. Nanti dia dalam hati amin, amin, amin. Gitu aja. Ini manjur Bu, Amin. Amin. manjur. Kan anaknya baru diterima jadi pramugari ya. Baru masuk, Baru masuk. digembokin. Dari 150 orang, 160, anaknya paling atas nomor 1. Bisa Bu, ibu tinggal praktekin. Iya. Kalau bisa bapak juga begitu. Bapak yang kelola, bapak yang pegang, bosnya pegang nih 50 juta, pegang nih buat keluarga kamu. Kan lumayan. Amin. Lumayan banget Pak Haji. Ini ada ATM tapi 30.000 isinya. Pak Haji. Ya nggak apa-apa kan belum Belum, iya, dipraktekin. iya. Nggak apa-apa kita mau terus terang sama Pak Haji. Bos, ya. mendingan gini. Bukti bahwa lo nanti hari Senin besok dapat duit masuk, itu kan ada pintu. Di balik pintu lo nenenin dulu. Yang manjur nenenin di balik pintu. Oh, Oh, di balik siap. pintu. Iya, yang paling manjur. Kayaknya ilmu Pak Haji
Bapak menang banyak nih kayaknya. Diuntungkan Pak. Aduh dia nggak mau nanya bapaknya, gue menangin aja. Ibunya nanya mulu, gue kalahin aja. Sama ini Pak Haji. Ya. Pasti masuk ya Pak Haji ya? Pasti, Ini dia nih, apa, pasti. masuk Pancasila. Kan digemokin, iya, digemokin. Coba anak lo diterima di Sriwijaya lo meraktekin gimana coba? Iya pas anak saya Kan dapat- tadinya diterima di IPB. di PB jalur undangan, tapi nggak mau diambil karena dia bilang terlalu lama 4 tahun Pak di vokasi ya. Jadi mau yang cepet kerja aja, 1 tahun langsung kerja. Ya udah saya bilang mau jadi apa? Pengen jadi pramugari karena dulu kan suka ikut sama saya, suka nganterin saya ke airport. Jadi pas ada panggilan kerja itu anak saya sama mamanya dilangkahin. Iya, dilanggar. Jadi pas istri saya habis sholat isya, karena besoknya kan mau tes, Tes. istri saya masih pakai mukena, nggak pakai BH, nggak pakai celana dalam, Iya. langsung teteh sini mama langkahin. Ucapannya sama seperti biasa dengan mengharap pada Allah Subhanahu Wa Taala dan wasilnya amin-aminnya anak yatim kadang B, pimpinan dari Bapak Haji Suwanto. Anak mama namanya siapa-siapa, binti siapa, dilangkahin pasti punya kerjaan dengan gaji terbaik, dengan proses yang terbaik juga gitu. Besoknya kita pagi-pagi berangkat ke airport ke sana ke Tangerang. Sebelum masuk ke gedungnya, istri saya bilang sini teh ke toilet dulu sama istri saya disamain dulu. Anak mama pasti lulus. Itu kebetulan Bu yang tes itu seluruh Indonesia cantik-cantik, tinggi-tinggi, pinter-pinter. Ya cuma bilang ya Allah yakin aja kita punya ilmu kanang B. Dan maaf sebelumnya kita datang dulu ke Pak Haji besoknya anak saya mau kerja mau ada panggilan untuk tes kata Pak Haji ya udah sedekah sama ijab sama anak yatim kurung ya kita bilangin bahwa anak saya dapat pekerjaan dengan para pengetesnya orang yang baik dan semuanya lulus kata anak yatim amin gitu. Jadi pas anak saya dipanggil ke atas saya bilang teteh sebelum ke atas itu teteh ke toilet dulu ada kan toilet karena di lantai 2 di lantai bawahnya ada toilet semain sendiri aja ya teh biar niatnya sama kayak papa tadi ajarin biar yang ngetesnya pada baik dan semuanya bisa dijawab dengan baik. Kata si teteh langsung naik ke atas ya Pak teteh udah lakuin jadi saya ke toilet dulu, pas di toilet itu pas pipis ada orang yang itu ngelapin kaca gitu ya, OB saya bilang, oh ini beneran kata Pak Haji kan suruh kebetulan sedekah WC, saya pegang, biasa kan dompetnya pegang isi saya mulu, terus saya dipegang, ada uang 50.000, Pak tolong aminin ya, ada doain anak saya mau lagi tes di atas, oh pramugari ya, iya saya bilang. Nggak usah Pak, nggak usah ngasih uang, nggak ini buat bapak aja buat beli rokok saya itu, ya pasti anak bapak lulus gitu. Jam 2 kita tungguin itu pengumuman langsung dia di papanya tuh sebetulnya di WA juga ada di komputer juga ada tapi di situ terus anak saya paling utama. Alhamdulillah. Terus mama si teteh lulus. Alhamdulillah ya Allah. Gitu maksudnya kita yang namanya sedekah, ijab, ilmu kearifan lokalnya kita pakai, semuanya kita pakai dan kita yakin dengan prosesnya bahwa kita ada proses menuju sukses. Jadi ada tahapan-tahapan sendiri ya gitu, kita aminin aja. Intinya kita minta sama Allah tetap kayak gitu. Terus kan setelah tes itu lulus ada pendidikan. Setelah pendidikan itu ada namanya kayak kesehatan, dicek semuanya sampai ini tetehnya dipegang sampai takut ada benjolan seperti kelenjar kayak gitu. Terus ada tes TOEIC, TOEFL yang tesnya bukan dari perusahaan tapi dari UI. Jadi pas mama teteh mau tes TOEFL nih gitu. Doain ya gitu ya, cawain dulu terus alhamdulillah nilainya 525. Itu dia girang banget. Terus itu yang TOEIC itu hampir 600. Itu di atas rata-rata. Jadi alhamdulillah semuanya lancar alhamdulillah dengan sedekah, dengan ilmu kearifan lokal. Yang penting kita yakin kita sudah melakukan terbaik. Amin. Semangat ya. Tinggal digembokin.
Digembokin yang ini. Ya, sekarang aja ibu telanjang sekarang. Kamera seneng banget tuh mau divideoin. Dulu dia ini Pak Haji, dia dulu juga nggak sangka-sangka dia nyari bahan dulu susah ya. Dulu kan dia farmasi saya satu Pak Haji, nyari bahan kan susah. Saya ingat tuh saya di atas tuh saya nanya Pak Haji tuh, Pak Haji anak saya nyari bahan susah. Coba Pak Haji disuruh apa itu Pak Haji, sedekah anak yang bersihin WC. Ya, pembersih WC. Ah itu langsung dapat tuh Pak Haji. 100.000. Iya, 100. Iya, saya waktu itu nyari bahannya apa? Daun okra. Daun okra. 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 Oh, yang lendir itu ya. Daunnya. Daunnya bukan buahnya. Bukan, Bukan, daunnya. daunnya, Mbak. Dia penelitiannya Kayak itu. Yang kayak lima itu. Iya. Yang berbulu. Nah, ya betul. Gatel itu. Itu alhamdulillah dapat. Nah, terus yang kesini kedua itu kemarin itu Pak Haji juga, Pak Haji anak saya nggak lulus nih katanya. Udah pasti nggak sidang-sidang, saya bilang pasti tahun ini wisuda. Alhamdulillah itu Pak Haji, saya nggak sangka, dia juga nggak sangka-sangka. Hah? Gimana sih? Itu kan pengalaman waktu pas biasanya kan sidang proposal dulu tuh. Waktu pas sidang proposal tuh nyari tanggal buat sidang proposal aja tuh sebulan itu nganggur sayanya. Jadi emang susah buat nyari, padahal tuh posisi hari libur, dosen-dosen pada nggak bisa. Nah, dalam pas di sidang, saya kan mau sidang hasil. Itu tuh saya ngeceknya hari Senin. Saya minta di hari Jumat di minggu yang sama. Itu pada bisa semua dosen-dosennya. Saya di situ kaget. Kok maksudnya cepat gitu loh. Biasanya kan soalnya estimasi saya tuh 2 minggu baru bisa gitu. Soalnya emang teman-teman semuanya tuh kalau pada mau sidang tuh pasti lama buat dari tanggalnya, tapi pas di saya ngecek hari Senin. Dimudahkan aja sama Allah ya. Dimudahkan. Saya kesini. Lulus ya. Udah Ada wisuda. pantunnya Pak Haji. Hah? Ada Pantun. Pantun. Pantun Isuzu Panther dulu. Isap susu pantat gemeter. Oh, kebetul lagi ya Pak Haji. Kenapa pentung Pak Haji, maaf Pak Haji. Wah. Jadi pantunnya daun pulus, daun kedong dong. Ya, cakep gitu dong. Ulang lagi. Ayo. Daun pulus, daun kedong dong. Cakep. Pasti lulus dong. Iya, dia juga nggak nyangka itu Pak Haji dari sini. Saya pengen kesini itu udah lama Pak Haji. Cuman itu ngumpulin keyboardnya itu susah banget itu Pak Haji. Akhirnya pada patung-patungan, kamu punya duit berapa, kamu punya duit berapa, kamu punya duit berapa, ayo cepetan. Kemarin anak saya cepetan. Udah kamu tanya-tanya dulu, tanya apa, transfer ke Bu Ayi, saya bilang gitu. Saya maksain ke sini Pak Haji. Emang gak maksain namanya kita udah tahu rasanya 2 kali, nah kita kepengen lagi, rasanya enak. Udah tuh manfaatnya ya. Saya kan udah 2 kali. Nagih. Ada hasilnya kan. Akhirnya ya saya kesini maksain banget. Maksudnya saya udah tahu hasilnya gitu loh Pak Haji. Maksain banget, apalagi dia DKI yang diambil kan cuma 1 Pak. Iya. Dia di rumah sakit cuma satu, rumah sakit DKI, rumah sakit Pasar Rebo. Maksudnya dia juga itu Pak Haji, biar apa namanya, kan nanti tanggal 28 pelantikan dia di Monas. Biar apa namanya Pi? Kamu bilang? Kan tanggal 28 pelantikan, untuk masuk kerjanya itu tanggal 2, jadi biar pas masuk kerjanya itu, kan saya belum pernah kerja sama sekali nih Pak Haji dari semenjak lulus. Dari semenjak lulus itu 2024 sampai sekarang 2025, udah Mei 2024 itu wisuda, sekarang Mei 2025 jadi saya belum pernah kerja. Saya pengennya kalau pas masuk kerja itu jadi orang-orang kantor saya itu baik gitu loh ke saya. Tadi sama kayak Haji Marco, digembokin sama mamanya kalau mau berangkat. Kalau mau berangkat dilangkain depan pintu. Kalau mau berangkat. Mau berangkat. Iya. Kecuali kalau nanti mbaknya kos sendiri, nggak bareng sama mama, ngeremes sendiri alat kelaminnya, taruh di mukanya sendiri. Gini, semua yang satu ruangan sama saya baik semua sama saya. Semua yang satu ruangan sama saya royal sama saya. Semua pimpinan sama saya sayang sama saya. Saya dipromosiin gitu. Nanti mbaknya dipromosiin. Dibandingin orang lain nggak dipromosiin, mbaknya cepet dipromosiin. Amin. Gitu. Amin. Itu ada berapa kalinya nggak Pak Haji untuk 9. Remes
1, remes lagi 9, 2, remes lagi 9, baru berangkat. 9. Nanti orang kalau lihat wajah mbaknya bawaannya, kamu dulu pernah ketemu di mana ya? Gitu. Padahal kita belum pernah ketemu. Kamu ikut ke saya ya. Kamu ikut di saya ya. Saya kebetulan kabaknya, kepala bagiannya. Kebetulan saya kepala divisinya. Bawa gitu aja. Namanya ilmu kearifan lokal. Yakinin prosesnya dan yakinin juga manfaatnya. Amin. Bisa? Bisa. Jalanin, syukurin, nikmatin. Iya. Ya, bisa. Kita kebanyakan mikir, komen, ngeluh. Ya kan? Iya, betul. Jadi mbaknya disuk sama mamahnya, bapak disuk sama mama sama ibu. Istri. Mbaknya disuk sama mama, ini disuk mama. Paling alat kelamin lo ntar tipis. Ceper. Pak Haji, ini kan anak saya lagi PKPA apa ya? Kalau kita magang ya? Kalau dokter kayak koas gitu Pak Haji, pindah dari satu poli ke poli lainnya. Kalau ini kami dia lagi apa kan ada apoteker. farmasi apoteker PKPA, ntar di rumah sakit, ntar di puskesmas, ntar di Pindah-pindah. industrinya, ntar di apotek, ntar di Pertanyaannya apa? Saya tunggu. Pertanyaannya biar kalau dari kantor kan nggak mengizinkan untuk di jam dinas ya Pak Haji. Ya kalau bisa tempat PKPA-nya itu kita yang Dekat. atur gitu. Kalau dekat sih udah dekat sih Pak Haji. Cuma maksudnya bisa masuk siangnya itu, jadi kita kerja dulu baru PKPA gitu, baru magang gitu. Disunguk sama mamahnya. Disunguk pimpinannya baik, pimpinannya ngizinin gitu. Nanti kan dia tanggal 3 itu PKPA di mana? Tanggal 2 bulan depan itu kan udah mulai di apotek ya Pak Haji. Itu kan 6 minggu. Kebetulan kan ngemes, jadi nggak pulang ke rumah. Kos. Oh, ngesuk sendiri. Kos. Suk sendiri. Pimpinan saya baik, pimpinan saya ngizinin. Sedekah pembersih WC wajib 100.000. Berapa tuh? Sebulan sekali, minimal 2 minggu sekali, wajib 100.000. Iya. Ya nanti luluh. Sebulan sekali, minimal 2 minggu sekali, wajib pembersih WC. Ya, besokan itu kan PKPA-nya itu dari jam berapa? Dari jam 3 sampai jam 10 11 kali. 11 malam. Maksud saya jangan jam 3, maksudnya jam 1 sampai jam 9 gitu loh. Kalau jam 11 kan malam gitu Pak Haji. Ya sedekah dong pembersih WC. Oh gitu. Heeh. Nanti pimpinannya baik. Iya. Kalau cewek pulang jam 11 itu kan daerah mana Jakarta Pusat ya. Saya kadang-kadang kepikiran namanya dia kos. Kalau jam 9 kan masih nggak. Kan yang ngamanin alat kelamin dia, disuk dong. Aman, pimpinannya baik, orang kantor baik gitu. Pokoknya apa-apa ada alat kelamin tuh loyal banget. Keramat. Bisa? Bisa. Ada Bisa, lagi? Pak Haji. Ini kan kemarin saya beli rumah itu kan rumahnya jelek banget. Kamar mandinya juga jelek. Oh, udah kalau bahasa Kan nanti kan cair dari pimpinannya buat renovasi. kontrakan nggak ya baju? Bebas. Yang penting ada uang buat renovasi dulu, kan duitnya ada besok. Amin, amin, Dengan amin, amin. nenen. Amin. Nenen ya. Iya, maksud saya kalau dikontrakin itu kan lumayan gitu buat tambah-tambah gitu. Bisa, namanya perempuan begitu. Betul. Namanya mama kan begitu ya berarti ya. Tapi rumahnya nggak layak gitu. Kemarin ada yang mau ngontrak. Cuman ya minta dibetulin lah. Kalau betulin 10 juta, dikontrak 10 juta sama doang. Capek. Gampang, nanti nenenin dulu, nyusuin dulu, mandiin dulu, suapin dulu, cebokin dulu. Nanti nanti itu urusan Allah. Yang penting praktek dulu, berbuat. Ada lagi? Apa? Kalau datang bulan suka sakit sama mundur-mundur itu. Apa? Kalau datang bulan sakit. Oh gampang, pinjem celana dalamnya bapak yang bersih, digosok di perutnya. Pah, pinjem pah celana dalam pah. Aku bawa ke kosan pah, gosok. Udah ntar nggak sakit. Gitu. Kalau baju narkoba kemarin apa tuh? Siram-siram apa itu? Cawik-cawik, cebok-cebok. Cewek-cewek apa itu baju apa itu? Air Deman City. Perendaman Sinti. Buat kalau kos-kosannya kosong. Ya. Kalau kontrakannya kosong. Kosong. Kan dia punya ruko 15 pintu. Kontrakan dia ada 21 pintu. Kalau kosong dia pakai itu. Oh di gitu-gituin? Iya. Direndam? Maksudnya malam direndam? Isa direndam sampai subuh. Oh. Habis sholat subuh kita siram. Siram-siram. Maksudnya
celana bersih apa kata dulu? Celana habis pakai. Habis pakai. Oh, dipakai dulu, terus pakai direndam. Ibu kontrakannya, ibu yang rumah baru beli 550 itu berapa luas? 130. 170. 140 apa 100 orang dia Bu. Aslinya kan 130 Pak Haji. Tanahnya 66. Hah? 166. Kan 166 kalau di sertifikat. Nih Bu, ini yang ngurus kontrak, ini yang bikin ini, saya punya kontraktor, mungkin dia nonton, namanya Bu Nil. Rumahnya di Kemayoran, di Serdang. Di rumah punya tanah 200 meter, dibikin kos-kosan di Serdang. Dapat 17 pintu. Dari rumahnya 200 meter. 17 pintu. Nah dari 17 pintu itu paling murah dikontrakin 1.800.000 paling murah Paling murah. sebulan. Sebulannya ada yang paling mahal 2 juta, 2,5 juta dapat 17 pintu. Jadi dia dapat duit sebulannya hampir 35 juta. Luar biasa. Nah, Bapak praktekin dulu, jangan banyak kemauan kita nih. Kita nih ngatur Tuhan. Jangan Tuhan ngatur kita, ya betul? Betul. Jalanin. Syukurin, nikmatin. Nanti saya kenalin. Nih, yang bangun itu punya kos-kosan. Penuh. Ini kan kita ada kontraktornya nih. Ini kan dibangun. Ada kontraktornya namanya Bu Nil. Dia punya di Serdang 17 pintu. Paling murah 1.800.000, paling mahal 2.500.000. Dia dapat 17 pintu dari tanah hampir 200 meter kurang. Dia bangun. Duitnya dari mana? Itu tadi praktekin dulu. Jangan bilang duitnya dari mana. Kita ini kan berbuat belum, banyak maunya mulut. Makanya ini mulutnya diplakban. Kalau mulut dia sih ditampong. Jangan Pak Haji, ini penyemangat. Plakban. Bisa? Bisa Pak Haji. Jadi pertahanin dulu tuh rumah, biarin aja seadanya aja. Praktek ilmu RDAY, nanti kan ada modal. Bikin deh. Nyontek deh, kan banyak contoh-contoh kos-kosan. Bikinnya naik ke atas. Jangan satu rumah disewain 1 orang. 17 orang. Bisa? Bisa, masa nggak bisa? Orang sekarang udah canggih kok. Oke? Praktek? Praktek. Terkabul. Amin, amin. Terkabul, oke? Amin. Sip, sampai ketemu lagi. Terkabul. Bos, ganteng, terkabul, cantik, terkabul. Yuk. Kabul ya, Ibu kabul. Kita anggur tahun ini naik ke pelaminan ya. Amin, amin, Terus amin. ya, Pak sehat selalu. Lebih sukses. Cukup. Boleh. Iya. Siap. Siap, makasih. Aku lupa ya, Bu. Apa? Iya. Ini harus. Haji, makasih.